sehingga dapat mengganggu khusyuknya dalam melaksanakan ibadah salat dan penjelasan dalam mazhab Syafi'i. Ini sunnah. Jadi sunnah di kaki dirapatkan supaya barisannya rapat. Ya, disunnahkan. Tapi kalau kira-kira terlalu rapat bikin kita tidak ada tenang solat. Empit-empitan Allah. Lalu pula ke. Ya, ini kayak nak ngapetkan kakinya, akhirnya kakinya malang lah itu. Kan ada ukuran kaki ke kaki sekilan. Sudah dirapet sekilan. Ini dah nak ngejar kaki wong. No, melang. Jadi fail dia. Giliran sujud genggam. Jadi jangan pula karena itu bukannya wajib Bagaimana kirim doa buat orang tua yang beda agama karena saya sudah masuk Islam? Tidak bisa. Jadi untuk karudianya ini kirim doa sifatnya bahasa kirim berarti sudah meninggal, tidak bisa. Karena dalam surat Taubah itu sudah dijelaskan bahwa Allah melarang kepada Nabi dan kaum muslimin untuk mendoakan orang kafir setelah mereka meninggal. Tapi kalau selagi dia hidup didoakan apa supaya dia sehat, supaya rezekinya luas, urusannya lancar, tidak apa-apa. Tapi setelah dia meninggal nak didoakan supaya dia diampunkan oleh Allah tidak bisa. Karena yang namanya mendoakan seseorang supaya diampunkan oleh Allah tu kalau dianya syaratnya ada iman. Kalau dia tidak ada punya iman tidak bisa. Assalamualaikum. Apakah benar puasa 7 hari berturut-turut di bulan Rajab hadisnya palsu? Dianjurkan untuk puasa. Ya, itu tadi. Jadi kemarin kita sudah baca hadisnya, inna fil jannatin harum yuqallu lahu rajab asyad bayan minal laban man shoma yawman min rajab saqahu Allah min dzalikan nahar. Jadi siapa yang puasa sehari di bulan Rajab Allah njuk minum dari air yang di dalam telaga tadi. Kalau nak ditunjukkan yang 7 hari itu, kalau ngambil hadis bahwa Rasulullah tidaklah puasa yang lebih setelah Ramadan kecuali Rajab sama Sya'ban. Maka itu ulama ada yang puasa 3 bulan, Rajab sebulan, Sya'ban sebulan, Ramadan belajar wajib sebulan. Jika badal haji atau umroh untuk orang tua yang telah meninggal diwakilkan oleh keluarga yang akan berangkat umroh, apakah boleh? Terus jika boleh, apakah badal haji umroh di sertifikat itu tanda digawekan? Tidak di sertifikat tidak jadi soal. Allah dengan kita, antara kita dengan yang kita wakilkan. Ya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, kalau orang meninggal dunia, meninggalkan harta, waktu dia hidup sudah pantas untuk pergi haji, tapi dia tidak pergi haji, maka harta peninggalan dia diambil dulu untuk biaya menghaji ke dia. Sisanya setelah dibayarkan hutang dan melaksanakan wasiatnya, baru dianya sisanya menjadi harta warisan. Tuh. Nah, di sertifikat kejadi tidak juga ada apa. Ini pertanyaannya tidak disortir. Biasanya oleh Fadil ini disortirnya pertanyaan yang kira-kira yang cocok baiklah. Inilah masuk kalau pertanyaan. Ini pelajaran kita yang malam yang sudah. Saya tanya, saya pernah dengar ceramah Ustaz tentang istikharah dengan Quran dan coba dan mendapat surah Al-Munafiqun dan surah Ibrahim. Di surah Munafiqun huruf Qa lebih banyak dari huruf Shin.
Begitu pula dengan surah Ibrahim. Di sini saya minta tunjuk. Ini kan tidak jelas pertanyaannya. Tujuannya tidak ada jelas, ya. Saya tanya, ada yang bilang perbandingan laki perempuan 1:7. Soleha, pintar, ketum baik-baik, kaya, cantik, gadis. Pilihan terakhir, maksud terakhir nomor 7 apa, Ustaz? Soleha, pintar, Allah alam. Yang ketujuh apa? Saya tanya, bilang laki-laki perempuan 1:7. Soleha, pintar, keturunan baik-baik, kayo, cantik, gadis. Tidak boros. Tambahin. Tidak paham mana pertanyaan. Saya mau tanya, apa yang baiknya saya lakukan saat kedua orang tua saya bertengkar? Wong tua bertengkar, ya kita dengar dulu. Kita dengar permasalahannya apa. Yang jelas, kalau terjadi permasalahan dalam rumah tangga, jangan nak berkencengan, tapi cari jalan penyelesaian. Ya, kita sebagai anak tetap bela siapa yang benar. Yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Seandainya Fatimah binti Muhammad maling, ku tetak tangannya Nabi. Artinya Islam mengajarkan bahwa yang benar itu tetap benar, yang salah tetap salah. Saya mau tanya, apakah ada dalam Al-Quran untuk kesembuhan penyakit asma? Kalau penyakit asma, di antaranya kalau kita minum dibagi. Ini ya banyu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi minumnya jangan bismillahirrahmanirrahim langsung minum, dibagi 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya, apa hukumnya kalau kita menghayal tentang cita-cita? Boleh, menyenang hati. Seandainya aku DPR, seandainya mobil itu, boleh baiklah nyenang hati. Jangan senyum dewe. Nyenang hati, cita-cita nyenang hati. Oh, santai. Kalau aku janti dengan dia, pokoknya aku 2 bulan tak gawe. Maksudnya nak gawe ke dia be ya. Allah. Saya mau tanya, adakah dalil mencium tangan saat bersalaman? Itu penghormatan. Cuman ada seorang Habib tidak mau dicium. Anak tidak mau dicium tangan anak. Yang penting ente cium dulu tangan orang tua ente. Jangan cuma nak nyujud ustaz, nyujud kiai, tapi wong tua tidak pernah disujud. Ya, nyujud ustaz, nyujud kiai itu lebih afdal nyujud wong tua, karena syurga itu ada di rumah. Habib Salim Asy-Syatiri dipinta orang doa, ditanyanya, ibu kau ada masuk, minta di rumah. Doa orang tua kepada anak ada jaminan kabul. Doa kiai buat uang tidak ada jaminan. Kiai ustaz doa uang kate jaminan, tapi uang tua doa ke anak ada jaminan. Kata Habib Salim Asy-Syatiri, minta di rumah sana.
Saya mau tanya bagaimana cara kita memberitahu kepada orang tua agar segera dinikahkan karena saya ingin menghindari zina. Ngomong, mak bini mak itu. Nggak ngomong, nggak tahu. Malah sawo nyari cawu. Saya mau tanya, suami saya sudah menjadi guru honorer sekitar 10 tahun dan sudah mencukupi syarat untuk mengangkatan menjadi panas. Akan tetapi kapan masa pengangkatan itu belum diketahui. Dan sekarang ada yang menawarkan dengan bayar uang 70 juta. Ya agak ini, tak boleh nyolong. Gak usah lah. 70 juta lemah awak modal ke baik. Berdagang segala macam lah jelasnya. Kata Pak Edi Santana waktu Ustaz ceramah di rumah dia halal bihalal waktu dia jadi wali kota. Kalau kamu masih PNS nila tidak bakal pacak jadi wong kayo, kata Pak Edi. Kalau gaji kamu lari takel. Biar sehebat apa kamu gaji 4 juta tulah. Tapi kalau berdagang kita pinter ngolok wong, bahasanya ngobi. Kita pinter ngatur harga, kita pinter ngatur ngenjuk kalau macam banyak kawan-kawan banyak apa pelanggan kita. Semakin kita gaji, semakin besar hasil. Saya mau tanya bagaimana cara menghindari sifat yang suka bermalas-malasan. Ini pengaruh dari makan haram. Kalau seorang malas dalam ibadah, itu pengaruh makanan yang dimakan. Supaya tumbuh kita ibadat, modalnya cuma siko ingat mati. Ingat mati itu mendongkrak untuk ibadat dan menghalangi kita untuk maksiat. Tambah lagi kita mengingatkan bahwa kehidupan di dalam kubur itu lebih lama daripada kehidupan di dunia. Ingatkan adab Allah yang pedih. Wal'iyadzubillah. Apa hukumnya jika seorang imam baca Al-Fatihahnya tidak fasih? Tidak salah. Jadi imam tidak fasih, Fatihahnya tidak sah. Tambah tidak baca ngaji. Ya. Ini zaman walaupun tidak baca ngaji masih maksud kena untuk jadi imam. Ini ada dipaksakan imamnya budak masih kecil, budak ya karena budak zaman ini kecil-kecil sudah baca ngaji kalau macam paksa ke jadi imam, tapi lama makmum nunggunya budak pandiji nggak rupanya ngedon ganjel mulut budak. Saya mau tanya, apa hukumnya makan daging beku? Sakit lah. Masak dulu. Daging itu dimasak, bumbu, dimakan. Jangan kalau beku-beku dimakan keras. Ya keras, itu namanya dimusai diri dewe. Direndam dulu, lalu lembut, njuk bumbu, njuk jeruk, njuk kecap, goreng, njuk bumbu kari, baru lemak makan. Daging itu kalau daging bekunya tuh daging sapi atau daging ayam halal, cuman hati-hati nyingok harganya. Karena tak kati harga daging itu di bawah 100. Jadi nak hati-hati kalau yang dagingnya. Kalau daging tulang tuh ya mungkin 60, 80, 90. Tapi kalau yang daging baca 100. Kalau dia dijual 50.000 daging bagus, tuh. Karena kita khawatir menurut informasi di Australia itu babi sama domba dikawinkan. Sekarang mereka sudah berhasil melahirkan dari hasil kawin tadi berbulu domba, berkepala babi. Jadi dibuang kepalanya, tinggal bulu domba. Nah, khawatir kan kalau itu daging. Dalam ilmu fikih,
anjing dan babi peranaan keduanya itu tetap haram. Jadi kita khawatir. Jadi kalau daging sudah semurah itu dikhawatirkan bakal barangnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Moga dosa kita diampunkan oleh Allah. Amin. Diterima oleh Allah. Allah sehatkan kita, Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Insyaallah taala bawa menang. Muhammad. Allahumma hdina bihudan wa ja'alna mimman yusarrifu fi Allah. Wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa 'asab. Sallallahu ala khairin wa barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ana 'ala sirril qiyam tilawatil Quran wa sallallahu ala khairil anam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi